Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi partai yang sangat menarik teman-teman. Kita akan menyimak bagaimana pertemuan dua bintang muda India Praggnanandhaa menghadapi Arjun Erigaisi pada event Elite Tata Steel Chess 2025. Bagaimana permainan menarik ini berlangsung, mari kita simak. Praggnanandhaa putih mengawali langkah dengan pion ke D4. Dibalas oleh Grandmaster Arjun Erigaisi kuda ke F6, C4, E6, kuda ke F3, D5, sehingga di papan kita lihat gambit menteri ditolak, G3 mempersiapkan fianchetto. Setelah pertukaran terlebih dahulu dengan fokus fianchetto, sehingga ini dinamakan dengan Catalan opening, open variation. Pendekatan apa yang coba dibangun oleh hitam di posisi ini? Ia merespon dengan pion ke C5, menawarkan pion. Tentunya apabila diterima langsung ke depan menawarkan juga pertukaran menteri supaya tidak bisa rokade. Oleh sebab itulah di sini putih mengamankan terlebih dahulu dengan rokade. Arjun Erigaisi merespon melanjutkan dengan kuda ke C6, mencoba juga menekan pion. Di sini juga ditawarkan pertukaran menteri dengan Praggnanandhaa menerima pion teman-teman. Tentu saja menuju endgame, Arjun Erigaisi menyepakati ya menteri menerima menteri. Benteng menerima, gajah menerima, mempersiapkan rokade ke depan. Kita akan lihat teman-teman bagaimana permainan posisional, permainan kuat yang coba mereka mainkan. Mereka mencoba bermain endgame saat ini. Kuda ke D2 berkembang menekan pion, C3 berlanjut. Tentunya teman-teman, memang pion ini tidak bisa lagi diselamatkan, tentunya dikorbankan supaya juga untuk membuat struktur pion rusak dari putih. Pion menerima pion, barulah rokade saat ini dimainkan oleh hitam. Kuda ke E1, dimana juga membuka diagonal gajah ke depan. Gajah ke D7, selain menghubungkan benteng satu sama lain, tentunya apabila ke depan kuda diterima, gajah dapat menerima kembali. Benteng ke B1 berlanjut menekan pion, maka kuda ke A5 mensupport pion. Lalu berlanjut juga dengan kuda ke B3 menawarkan kuda menekan gajah. Kuda memukul kuda, pion menerima sehingga kembali struktur pion membaik dan benteng ke depan akan kembali ke petak A1 untuk menguasai file terbuka. Gajah ke C6 dilanjutkan, mari menawarkan gajah melakukan simplifikasi. Maka dengan senang hati disepakati oleh Praggnanandhaa, ya gajah mukul gajah, pion menerima, kuda ke D3 menekan gajah. Gajah mundur ke E7 dan gajah ke E3 berlanjut dengan ide ke depan lagi-lagi menawarkan atau bahkan menempatkan kuda di petak C5. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, dicoba dimainkan dengan benteng ke C8 untuk mendorong pion ke depan, tetapi langsung juga gajah ke C5 menawarkan gajah. Apabila diterima menempatkan kuda di petak strategis C5. Raja ke F8 tentunya mensupport gajah. Benteng ke A1 kembali ke posisi mula untuk menguasai file terbuka. Benteng ke C7 direspon oleh Arjun Erigaisi mensupport pion tentunya. Raja ke F1 ikut membantu permainan. Kuda ke D7 saat ini menekan gajah sehingga gajah mukul gajah skak. Raja menerima benteng ke A3 mencoba menumpuk benteng ke depan di file A. Bagaimana saat ini merespon? C5 dimainkan, mari untuk counter attack, serangan balik tentunya untuk ke depan mendorong pion. C4 berlanjut menghentikan pion ke depan untuk melaju hitam terlebih dahulu ke petak C4. Maka benteng ke B7 saat ini menekan pion ke depan supaya ketika ditumpuk ini tidak bisa ditinggalkan teman-teman karena pion juga akan tumbang ke depan. Benteng ke A1 saat ini, A5 berlanjut dan raja ke E1 untuk ke depan advance ikut membantu permainan. Kita akan melihat siapa yang lebih kuat untuk persiapan endgame antara Praggnanandhaa menghadapi Arjun Erigaisi. Raja ke D6, begitupun dengan Arjun. Advance raja mulai ke sentral. Kuda ke C1 saat ini kita lihat mencoba manuver kuda ke depan ke petak strategis, ke petak baik, petak B5. Benteng ke A7 berlanjut menumpuk juga mensupport pion. Kuda ke A2 fokus rencana. Raja ke C6, kuda ke C3, kuda ke B6 dan F4 saat ini mencoba juga menyulitkan atau mempersempit ruang gerak bagi raja untuk advance ke file putih. Kuda ke C8 saat ini, maka kuda ke B5 menempatkan posisi strategisnya, juga tempo mengancam benteng. Benteng ke 6, maka benteng ke D1 mencoba mengawasi ke depan, mencoba mengambil alih file terbuka. Di sini juga mengikat kuda apabila kuda berpindah, maka ada potensi skak tentunya di petak D6. Kuda ke B6, maka benteng ke A2 mencoba mereposisi diri, mengambil peluang teman-teman. Benteng ke F8 dilakukan skak saat ini, raja ke B7,
Kuda ke C3 mencoba kembali menghentikan ke depan pion untuk melaju, karena apabila melaju tentunya pion menerima tidak mungkin karena pion C4 juga akan tumbang. Benteng Ke8 kembali menunggu respon dari putih, maka benteng juga untuk ditumpuk, tetapi kembali lagi disadari bahwa untuk di file Allah dia akan menumpuk ke depan. Oke, benteng ke F8 maka saat ini dibuat sesuai rencana, sudah ditumpuk di file A. Benteng ke A8 saat ini barulah bergerak kuda ke B5, tempo mengancam benteng. Setelah benteng berpindah, maka kuda melakukan skak waktu yang sama mengancam pion F7. Inilah bagaimana permainan pada level Super Grandmaster, teman-teman. Mendapatkan satu pion saja signifikan mengalami keunggulan. Raja berpindah ke C7, maka kuda menerima pion. Kuda ke D7, kuda ke G5, lagi-lagi mengancam ke depan. Kuda ke F6 mensupport pion, maka kuda ke F3 manuver ke depan ke petak E5. Kuda ke E4, maka kuda ke D2 menawarkan kuda karena sudah unggul pion tentunya. Ditolak kuda mundur saat ini, raja ikut membantu, kuda melakukan skak. Raja ke G2, pion ke E5 berlanjut menawarkan, kuda ke sentral menekan pion. Maka pion menerima pion pertukaran, benteng ke E8 saat ini menekan kuda, mengorbankan pion untuk mengambil alih ke depan. Tetapi benteng berpindah ke C6, kuda ke D3, lalu benteng ke G6 langsung juga discover ke depan. Tetapi tidak ada yang signifikan, teman-teman, sehingga H3 diusir kuda. Kuda melakukan skak, raja berpindah dilakukan skak, dan saat ini yang jadi pertanyaan salah satu keputusan penting, bagaimana kemana raja harus melangkah, apa yang dimainkan putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Untuk unggul Pragnananda menemukan raja ke F3 dan ini memang opsi terbaik. Karena seperti ini, apabila dicoba juga langkah lain, salah satu tentunya opsi ialah raja ke E1, masalahnya ini akan kembali sebanding karena dilakukan skak waktu yang sama untuk juga mendapatkan kualitas benteng. Ini pun akan kembali komplikatif ke depan dan komputer menunjukkan relatif sebanding. Oleh sebab itulah di sini Pragnananda menemukan dengan raja ke F3, maka berlanjut benteng ke H2 menekan pion, disupport pion saat ini kuda ke F2, G5 berlanjut, maka benteng juga langsung menerima pion saat ini. Pertukaran saat ini teman-teman dilakukan skak, raja berpindah, kuda melakukan skak, raja ke 6 dilakukan skak, raja ke 5 dilakukan skak teman-teman, raja ke D4, dan langkah pamungkas benteng ke D7 skak. Di sini juga Arjun Irigasi menyerah karena apapun respon tentunya satu-satunya kuda menutup, masalahnya dimakan saja menggunakan benteng apapun, hasilnya adalah skakmat. Luar biasa bagaimana duel yang terjadi, dan berikut adalah tingkat akurasinya teman-teman. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari kedua Grandmaster Pragnananda 96,3% merupakan performa yang luar biasa, dan Arjun Irigasi 87,8%. Demikianlah ulasan catur menarik hari ini. Jika suka teman-teman, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Dan tentunya algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Terima kasih sudah menonton. Salam jumpa di konten menarik selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.